Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai retur ya. Jadi retur itu adalah pengembalian atas barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Dimana untuk retur sendiri itu ada dua jenis, ada retur pembelian dan retur penjualan. Nah, untuk retur pembelian itu berarti pengembalian atas barang yang kita beli karena kemungkinan barang yang kita beli tidak sesuai dengan yang kita pesan sehingga barang tersebut harus dikembalikan. Nah, pengembalian atas barang yang kita beli itu namanya retur pembelian. Nah, sebaliknya retur penjualan itu adalah pengembalian atas barang yang kita jual. Jadi kita menerima pengembalian atas barang yang kita jual kepada pelanggan karena kemungkinan barang itu tidak sesuai pesanan atau rusak sehingga barang itu dikembalikan kembali oleh customer kita. Dan adanya pengembalian barang atas barang yang kita jual itu adalah namanya retur penjualan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, saya akan coba bahas atau saya kasih contoh untuk retur pembelian. Oke, baik, di sini sudah saya siapkan bentuk dokumen retur pembelian ya, di mana untuk bentuk dokumen retur pembelian kira-kira seperti ini, ada bukti memorial. Nah, biasanya selain dalam bentuk bukti memorial adanya retur juga biasanya disajikan dalam bentuk dokumen yaitu nota debit, biasanya seperti itu. Nah, jika bukti dokumennya adalah bukti memorial atau nota debit, sehingga di sini keterangannya adalah adanya perlu dikirim kembali atau mohon dikirim kembali barang dagang yang dibeli, artinya ini adalah retur pembelian. Seperti itu. Oke, sekarang bagaimana cara menginput ke dalam Mayop jika ada dokumen transaksi retur pembelian seperti ini? Oke, caranya adalah yang pertama kita masuk dulu ke Mayop, kemudian dari Mayop itu karena adanya retur pembelian itu terjadi karena adanya pembelian, berarti dari sini kita masuk ke tab menu purchase. Kemudian masih sama dengan pembelian kredit atau tunai, kita masuk ke enter purchase. Lalu kita panggil di sini suppliernya ya. Kita mengembalikan barang kepada supplier siapa, di sini kita lihat di sini ada pengembalian dikembalikan barang dagang yang kita beli dari PT Cahaya Abadi. Oke, berarti di sini untuk suppliernya kita panggil untuk PT Cahaya Abadi, berarti yang ini. Oke, use. Lalu untuk terminnya sendiri karena ini retur, maka terminnya kita ubah menjadi COD. Seperti itu ya, oke. Lalu kemudian teks inklusifnya ini jika di sini terchecklist artinya jumlah atau nilai harga yang kita kembalikan sudah termasuk pajak ya. Kita lihat di sini di transaksinya ternyata barang yang kita kembalikan harga belinya itu belum termasuk pajak, sehingga untuk teks inklusifnya ini kita hilangkan. Oke, lalu kemudian kita masuk ke purchase. Jadi kolom purchase ini kita isi dengan nomornya, di sini berarti BM yang ini. Untuk BM 12-1 kita masukkan ke sini. Lalu kemudian yang selanjutnya untuk tanggalnya, ini tanggal terjadinya retur, kita lihat di sini tanggal terjadinya retur adalah tanggal 5 Desember. Kita masukkan di sini tanggal 5 Desember 2018 ya. Lalu setelah itu supplier inventory-nya ini kita kosongkan saja. Kita langsung masuk ke jumlah barang yang kita kembalikan di sini. Oke, di sini kita mengembalikan barang kepada PT Cahaya Abadi ini sebanyak 2 set untuk Samsung Galaxy Frame dengan harga pembelian 500 dan 2 set Samsung Galaxy V dengan harga pembelian 600. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, cara menginput jumlah barang yang kita kembalikan jika retur atau pengembalian, maka kita gunakan tanda min untuk menuliskan jumlah returnya. Karena tadi jumlahnya 2 yang kita retur, berarti di sini nulisnya adalah min 2. Lalu kita tap ke kanan, kemudian kita panggil nama barang yang kita kembalikan. Di sini adalah yang pertama Samsung Galaxy Frame. Kita use. Oke, kemudian kita tap, baru kita masukkan berapa nilai barang atau nilai pembelian dari barang yang kita retur di sini. Nah, untuk 2 set Samsung Galaxy Frame ini adalah harganya adalah 500 dan yang kedua adalah 600. Oke, kita masukkan di sini 500.000. Oke, lalu yang kedua kita masukkan untuk jumlah yang kedua, unit yang kedua min 2 ya. Untuk jenis barangnya adalah Samsung Galaxy V. Oke, lalu kita tap, kita masukkan nilainya tadi 600 untuk harga pembelian untuk Samsung Galaxy V. Oke, jika sudah seperti ini, perhatikan untuk total amount adalah
2.420.000 dengan pajaknya 220.000. Kita lihat di sini. Oke, ternyata di sini ada PPN ya, Mas, 220.000 kita cek. Oke, sudah benar sehingga totalnya yang kita kembalikan adalah total returnya adalah 2.420. Ini sudah sesuai dengan yang ada di dokumen. Oke, jika jumlah atau nilai returnya sudah kita masukkan, langkah selanjutnya kalau sudah seperti ini bisa kita langsung record. Ya, setelah kita simpan returnya tadi atau transaksi returnya, langkah selanjutnya kita akan coba masukkan ke register. Kita akan catat, kita masuk di register ini. Ya, kita lihat di sini untuk transaksi tadi terjadi adalah di bulan Desember tahun 2018. Kita masukkan di sini tahun 2018. Ini pun sama, tanggal 31 ya. 31 Desember 2018. Ya, seperti ini maka muncullah histori atau riwayat terjadinya pembelian kepada supplier di sini. Oke, kita masuk ke return and debit di sini. Oke, ini terjadi kita tadi mencatatnya di sini ada pengembalian kepada PT Cahaya Bridge. Setelah seperti ini kita langsung klik apply to purchase ini. Oke, seperti ini. Oke, baru kita masukkan ID-nya tadi. Oke, ID-nya kita masukkan saja yang BM ini. BM 12-1 ini kita masukkan. Ya, selanjutnya di sini kita masukkan tanggalnya. Tadi tanggal terjadinya retur adalah tanggal berapa tadi? Tanggal 5 Desember ya. Tanggal 5 Desember 2018. Oke, lalu jika sudah seperti ini perhatikan kita mengembalikan barang tanggal 5 Desember atau mengembalikan barang atas barang yang kita beli dari transaksi tanggal 5 Desember. Ya, jadi retur ini dilakukan yaitu atas barang yang kita beli tanggal 5 Desember. Sehingga di histori riwayat retur di sini, riwayat penjualan di sini kita klik di amount applied di sini. Ya, seperti ini ya. Oke, jadi kita mengembalikan barang atas barang yang kita beli tanggal 5 Desember ini. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, oke, diskonnya kita nolkan ini jangan lupa. Oke, kita nolkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita tap ke bawah. Ya. Oke, kalau sudah kita record. Close. Ya, cancel. Oke, seperti itu jika ada transaksi retur pembelian. Oke, lalu langkah yang kedua kita akan coba atau saya akan coba sajikan bagaimana jika ada retur penjualan. Oke, di sini sudah saya siapkan bentuk dokumen retur penjualan. Oke, di mana untuk retur penjualan sendiri itu selain bukti memorial biasanya disajikan dalam bentuk dokumen yaitu nota kredit. Ya, jadi kalau tadi retur pembelian itu adalah nota debit, kalau retur penjualan itu nota kredit. Biasanya seperti itu. Kalau disajikan dalam bentuk dokumen nota seperti itu. Oke, lalu langkah selanjutnya bagaimana cara menginput transaksi retur penjualan ini ke dalam Mayop gitu. Oke, caranya kita masuk ke Mayop dulu. Kalau tadi untuk retur pembelian kita masuk ke purchase, kalau retur penjualan kita masuk ke sales. Oke, dari sales ini kita masuk enter sales. Lalu kemudian kita masukkan customernya di sini. Oke, retur penjualan ini terjadi karena adanya pengembalian barang yang kita jual. Di sini ini bukti memonya adalah berbunyi seperti ini. Diterima kembali barang yang dijual kepada toko Sekar Ayu. Berarti sebelumnya ada penjualan kepada toko Sekar Ayu. Kemudian tanggal 25 ini kita menerima adanya pengembalian barang yang kita jual kepada toko Sekar Ayu atau customer toko Sekar Ayu. Sehingga di sini untuk kolom customer kita panggil untuk nama customer toko Sekar Ayu. Berarti yang ini. Use. Oke, lalu kemudian untuk terminnya jangan lupa jika retur terminnya itu kita gunakan COD ya. Lalu kita invoice-nya, nomor fakturnya atau nomor returnya kita masukkan sini. Di sini adalah BM 12-2. Oke, kita ambil ini, kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya kita masukkan tanggalnya, tanggal terjadinya transaksi retur di sini tanggal 25 Desember. Kita masukkan tanggal 25 Desember di sini. Tahunnya 2018. Oke, lalu kita masuk ke jumlah returnya di sini. Oke, kita masukkan.
di sini tanggal 25 kita menerima adanya pengembalian barang dari toko Sekar Ayu itu sebanyak 1 set Samsung Galaxy Frame dengan harga penjualan 800 dan 2 set Samsung Galaxy V dengan harga penjualan 1 juta. Oke, sekarang kita coba akan input jumlah pengembalian ini ke dalam Mayor. Oke, seperti tadi kita masukkan ke kolom SIP, karena retur maka kita gunakan tanda min. Oke, yang pertama kita menerima pembelian 1 unit ya atau min 1, yaitu produk untuk Samsung Galaxy Frame ya, berarti yang ini. Kemudian kita tap ke kanan, kita lihat di sini harga penjualan di sini 800 ya, harga penjualan dari barang yang dikembalikan 800.000. Kemudian yang kedua kita masukkan untuk yang Samsung Galaxy V tadi adalah jumlahnya 2, berarti kita masukkan min 2. Lalu kita ambil nama produknya, kita aktifkan use. Lalu di sini masukkan untuk harga penjualan barang yang retur. Tadi harganya adalah 1 juta. Ya, seperti ini tap. Oke, otomatis di sini akan muncul subtotalnya adalah 2.800.000 dengan nilai pajak yang dikembalikan adalah 280, sehingga total seluruh nilai retur adalah 3.080.000. Kita lihat di sini. Ya, sudah cocok, sudah sesuai dengan dokumen. Oke, jika sudah seperti ini, nah sebelum kita record, kalau tadi di retur pembelian kalau sudah selesai menginput nilai retur kita langsung record, tetapi di retur penjualan, khusus retur penjualan, sebelum direkod maka kita harus ubah setting persediaannya ya, mulai dari Samsung Galaxy Frame dan Samsung Galaxy V. Kita coba akan atur untuk persediaan Samsung Galaxy Frame. Kita klik panahnya. Oke, di sini perhatikan untuk yang I sell this item, karena ini retur maka untuk akun sales ini kita ganti jadi retur atau sales retur ya, dengan sales retur. Ya, seperti ini. Karena pengembalian barang maka ini kita ubah menjadi sales retur. Kalau sudah seperti ini oke. Lalu untuk yang Samsung Galaxy V-nya sama. Untuk yang I sell this item ini kita rubah jadi sales retur. Oke. Nah, jika sudah diatur persediaannya bahwa ini retur, maka langkah selanjutnya baru boleh kita simpan atau kita rekam, kita record. Klik. Oke. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita record, langkah selanjutnya sama dengan retur pembelian, kita akan catat ke register. Kita masuk ke register. Seperti ini. Oke, kita masukkan di sini terjadinya transaksi adalah tahun 2018 ya, 1 Desember 2018 sampai 31 Desember ya. Ya, 31 Desember 2018. Sehingga di sini muncullah semua histori terjadinya penjualan di sini. Oke, setelah itu kita masuk ke return and credit. Oke, kalau sudah kita apply to sell. Oke, kemudian kita masukkan untuk ID-nya. Kita masukkan ke sini, tinggal lihat ID-nya adalah BM tadi 12-2. Ya, seperti ini. Kita masukkan ke sini. Oke, tanggalnya adalah tanggal 25 tadi, tanggal 25 Desember 2018. Oke, karena kita pengembalian tanggal 20 berarti yang ini ya, berarti kita mengembalikan barang atas pembelian barang yang tanggal 20 berarti yang ini. Berarti klik di kolom amount applied di baris yang tanggal 20 di sini. Ya, ini diskonnya kita buang. Oke, jika sudah seperti ini kita tap ke bawah. Pastikan out of balance-nya 0. Oke, kalau sudah seperti baru kita record. Ya, close, cancel. Oke, selesai. Itu untuk retur penjualan. Oke, saya rasa cukup untuk materi pertemuan kali ini, yaitu mengenai retur pembelian dan retur penjualan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.